Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang haid dan nifas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kita akan bahas ma yumna'u bil haidhi wan nifasi. Apa saja yang terhalang atau terlarang dengan adanya haid dan nifas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal berikut ini yang dilarang untuk dilakukan dalam kondisi haid dan nifas. Yang pertama adalah as-shalah, salat. Sepakat para ulama dengan status ijma yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Islam, bahwasanya diharamkan bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas untuk melakukan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunatnya. Bahkan juga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya, ulama-ulama Islam, mereka bersepakat bahwa gugur kewajiban sholat tersebut dengan adanya haid dan nifas bagi wanita yang mengalami haid dan nifas, sehingga tidak perlu baginya untuk mengqadanya, menggantinya tatkala dia telah suci. Nah, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, demikian pula dalam kitab Al-Muhalla milik Ibnu Hazm, demikian. Ini sepakat para ulama. Apa dalil sandaran dari ijma ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah apabila wanita itu haid dia tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa? Demikian. Itu adalah pertanyaan yang menegaskan seperti itu. Nah, begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Mu'adzah rahimahullah, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, atujzi
ihdana salatuna idza tahurat? Apakah salat salah seorang di antara kami wanita itu, ya, itu mencukupi, ya, tatkala dia telah suci? Maksudnya apakah harus ada mengqadha salat, ya, atau apakah harus, ya, melakukan sholat dalam kondisi haid dan tidak perlu lagi untuk melakukannya ketika suci? Demikian. Faqalat, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aharuriyatun anti? Apakah engkau ini seorang wanita haruriyah, yaitu wanita khawarij? Wanita khawarij mereka masih saja diwajibkan untuk melakukan, ya, sholat dalam kondisi haid. Kenapa? Karena sholat itu merupakan kewajiban menurut mereka yang sangat mendasar, dan menurut mereka tidak akan gugur dengan adanya haid. Nah, ini menunjukkan mereka ini, para khawarij ini, orang-orang khawarij, semoga Allah berlindung, semoga Allah melindungi kita, ya, dari keburukan mereka, ya, dan sifat-sifat buruk mereka, prinsip-prinsip buruk mereka. Demikian, ya. Mereka punya prinsip bahwasanya masih wajib, ya, untuk melakukan sholat itu. Kenapa? Karena lebih tegas lagi kewajiban daripada larangan. Menunjukkan mereka ini tidak berdiri di atas petunjuk para sahabat. Demikian. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nahidu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi. Dahulu kami itu haid bersama Nabi, maksudnya ketika itu kami hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidaklah memerintahkan kami untuk sholat itu. Atau beliau mengatakan, fala naf'aluhu, maka janganlah melakukan, tidak perlu melakukan sholat itu. Tidak perlu melakukan sholat dalam kondisi haid dan tidak perlu mengqadhanya, menggantinya. Demikian, ya. Berdasarkan ungkapan ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shami wa la nu'maru bi qada'is salati. Dahulu kami mengalami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, namun kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kita ulangi, beliau mengatakan fanu maru bi qada'is shaumi, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, mengganti puasa, wala nu'maru bi qada'is salati, namun kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, mengganti salat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini yang menunjukkan bahwasanya, ya, tidak ada kewajiban salat dalam kondisi haid dan tidak ada kewajiban, ya, mengqadha salat setelah haid. Demikian. Nah, ini dispensasi bagi para wanita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ada kasus terkait dengan, ya, wanita haid dan suci, ya, terkait dengan salat-salatnya. Baik, ya, ada beberapa kasus yang akan kita sebutkan. Catatan, ya, apabila ada seorang wanita yang mengalami haid, ia mengalami haid dalam kondisi menjelang asar. Menjelang asar, contoh, ya, berarti mendekati waktu sholat, ya. Namun dia belum sholat duhur. Sudah masuk waktu duhur, namun dia tidak melakukan sholat duhur. Ya, itu contoh saja. Atau sudah masuk waktu asar, namun dia belum melakukan sholat asar. Atau sudah masuk waktu maghrib, namun dia belum sholat maghrib. Sementara berpeluang baginya untuk melakukan sholat ketika itu. Begitu juga
sudah masuk waktu Isya dan dia berpeluang untuk melakukan sholat Isya, lalu dia mengalami haid. Seterusnya seperti itu. Ya, dia belum melakukan sholat ketika sudah masuk waktu sholat tersebut. Ya, sementara dia punya peluang untuk melakukan sholat tersebut sampai selesai, namun juga belum melakukan sholat itu sampai ternyata haid. Dicontohkan, ya, contohnya adalah kita katakan ambil satu contoh saja. Sudah masuk waktu sholat duhur, namun belum juga melakukan sholat duhur, padahal berpeluang untuk melakukan sholat duhur. Ternyata mengalami haid. Apakah wajib baginya untuk mengqadha salat duhurnya tatkala dia suci? Nah, ini dia. Maka berlaku hal itu seterusnya. Kita contohkan, wanita mengalami haid di waktu salat duhur, namun dia belum salat duhur, padahal berpeluang untuk melakukan salat duhur. Itu juga seseorang dia mengalami haid di waktu asar dalam kondisi dia belum salat asar, padahal dia berpeluang untuk melakukan salat asar. Demikian kasusnya. Begitu juga seseorang wanita mengalami haid dalam kondisi dia belum salat maghrib, padahal dia berpeluang untuk melakukan salat maghrib di waktunya. Begitu juga seorang wanita mengalami haid, ya, di waktu salat Isya dalam kondisi, ya, dia belum salat Isya padahal dia berpeluang untuk melakukan salat Isya. Begitu juga seseorang mengalami haid di waktu, ya, subuh dalam kondisi dia belum salat subuh padahal dia berpeluang untuk melakukan salat subuh. Demikian. Ada peluang bahkan bisa selesai, namun dia belum melakukan salat tersebut. Apakah setelah suci salat yang ditinggalkan tersebut yang belum dia lakukan di waktu itu, apakah berkewajiban bagi dia untuk diqadhanya, digantinya? Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat. Jumhur ulama menyatakan wajibnya untuk mengqadha salat tersebut. Kenapa? Karena dia berpeluang untuk melakukan salat itu, namun dia mundurkan dari waktunya dan tidak dilakukannya. Demikian. Dan ketika masuk waktu tersebut, dia dalam kondisi suci, ya, dan dia sudah terbeban dengan salat tersebut, maka ditetapkan kewajiban salat tersebut di pundaknya. Namun dia tidak melakukannya sampai ternyata datang penghalang untuk melakukan salat. Maka ketika itu wajib baginya untuk mengqadhanya. Bahkan takarannya adalah seukuran kemampuan dia melakukan salat 1 rakaat saja. Ketika itu sudah wajib baginya untuk melakukan salat. Menurut jumhur ulama, contoh begini. Zuhur terdengar adzan. Kemudian dia masih menunda salat, wanita ini. Selesai adzan, ketika dia berwudu, padahal antara adzan masuk waktu dengan sampai dia mau berwudu, ya, itu ada seukuran mungkin sekitar 5 menit sampai dia berwudu selesai, ya. Kemudian dia bisa sholat. Dia bisa sholat setidaknya 1 rakaat didapatkan. Ada waktu seukuran itu. Kalau dia berwudu, katakanlah dia sekitar begitu adzan, mungkin kita katakan ada wanita yang dia sholatnya tepat waktu. Begitu dia adzan, dia berwudu. Demikian. Atau sebelum adzan dia berwudu, menanti sholat. Begitu selesai adzan, maka dia pun sholat di rumahnya.
Mulai dari selesai azan sampai dia sholat itu mungkin seukuran dari 5 menit atau 7 menit, karena kita katakan azan butuh waktu. Dia menjawab azan. Nah, kebetulan ada wanita yang dia setelah dia mendengarkan azan, setelah dia mendengarkan azan, baru dia bersegera menuju kamar mandi untuk dia berwudu. Ternyata didapati, ya, dia rasakan ada sesuatu yang keluar. Tentunya setiap kita insya Allah merasakan sesuatu yang keluar itu dalam kondisi sadar. Termasuk wanita ketika mengeluarkan darah haidnya, dia rasakan ada yang keluar. Maka dia segera ke kamar mandi, dilihatnya ternyata dia haid. Padahal dia punya peluang untuk melakukan tadi sebelum adzan zuhur, dia bisa berwudu, kemudian begitu dia sholat, dia paling tidak dapat 1 rakaat. Maka orang seperti ini menurut jumhur ulama, wanita seperti ini wajib mengqadanya, karena dia punya peluang dapat 1 rakaat. Nah gitu. Tapi kalau dia begitu adzan, begitu masuk waktu sholat, dia rasakan ada sesuatu yang keluar, dan tidak ada peluang bagi dia untuk bisa melakukan sholat, bahkan 1 rakaat pun nggak dapat dia, karena dia begitu mendengarkan adzan, ya, atau dia pahami itu waktu-waktu sholat, masuk waktu sholat, dia sudah merasakan ada yang keluar. Maka dia bersegera kamar mandi lalu melihat ini waktunya haid. Ternyata keluar darah haid. Maka orang seperti ini, wanita seperti ini, sepakat para ulama tidak ada kewajiban qada. Nah, adapun apabila setelah masuk waktu kemudian dia punya peluang melakukan salat 1 rakaat saja, atau bahkan sampai sempurna salat tersebut. Karena salat itu paling lama mungkin 10 menit. Ya. Setelah masuk waktu sampai 10 menit, wanita tersebut tidak sholat. 10 menit setelah itu dia pun mengalami haid. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan dia berpeluang untuk melakukan sholat tersebut. Maka bahkan satu rakaat itu sudah, ketika dia punya peluang untuk melakukan sholat 1 rakaat, maka ketika itu wajib baginya untuk mengqadha. Demikian. Karena dia haid. Diganti sholat tersebut setelah dia suci, demikian, ya. Apa dalil jumhur? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Sudah ada waktunya, dia lalaikan dan sudah terbeban kewajiban itu bagi dirinya, maka ketika itu dia kewajiban qadha. Demikian. Kemudian ada pendapat yang lain. Pendapat yang kita katakan pendapat kedua. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwasanya tidak wajib mengqadha salat tersebut. Tidak wajib mengqadha salat tersebut. Kenapa? Karena dengan alasan bahwasanya dahulu para wanita di masa Nabi SAW itu mereka mengalami haid di setiap waktu-waktu. Namun tidak ada, ya, didapatkan satu riwayat perintah Nabi SAW terhadap salah seorang di antara wanita tersebut, ya, untuk mengqadha salat yang terluputkan itu. Nah seperti itu. Wallahu taala alam, ya. Saat ini saya condong kepada pendapat kewajiban qadha. Ya. Saya saat ini condong kepada pendapat jumhur ulama yang menyatakan adanya kewajiban untuk mengqadha. Mengapa? Karena sesungguhnya dia wanita tersebut, ya, sudah
ada kewajiban ya di pundaknya. Namun ya dia ini menundanya. Demikian. Dan memang tidak ada dosa bagi dia untuk menundanya sejenak. Nah, ketika tidak ada dosa tersebut, setelah mendapatkan haid, terhentilah ketika itu kewajiban atau melakukan sholat, kewajiban sholat. Maka ketika itu tertunda, oleh karenanya tertunda kewajiban ini dengan adanya haid, sehingga ini menjadi kewajiban yang akan berlaku setelah berlalunya penghalang atau sebab tertundanya. Nah, demikian. Sehingga pendapat yang kuat, pendapat jumhur, memang harus adanya qada. Demikian. Kenapa? Karena wanita tersebut memang tidaklah wajib dia untuk sholat di awal waktu. Tidak ada kewajiban untuk sholat di awal waktu. Demikian, ya. Dan kewajiban itu belum menjadi dosa, karena tidak ada kewajiban untuk sholat di awal waktu. Ternyata masuk penghalang untuk melakukan sholat, itu dengan hadirnya haid. Maka kewajiban ketika itu terhalang untuk dilakukan karena adanya haid. Sementara kewajiban ini belum menjadi dosa, tidak menjadi dosa, karena bukan merupakan kewajiban untuk dilakukan di awal waktu. Maka logikanya tentunya adalah kewajiban ini tertunda sampai nanti berlalu hilangnya sebab tertundanya atau sebab yang menghalanginya. Begitu hilang dengan suci, maka kewajiban itu kembali kepada dirinya. Ingat, karena belum menjadi dosa. Oleh karenanya ini pendapat yang kuat, pendapat jumhur ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, ya, jadi harus kewajiban mengqadha. Kasus kedua. Apabila seorang wanita dalam kondisi haidnya, dia mengalami suci menjelang asar. Suci menjelang asar. Contoh ini, ya, asar kita kasih contoh supaya mudah, ya. Namun tatkala dia mandi masuk waktu asar, apakah wajib baginya untuk mengqadha salat zuhur? Nah, ini masalah ini, ya. Kadang kasus seperti ini mungkin nggak terjadi, ya mungkin. Apalagi banyak sekali wanita. Jangankan wanita yang banyak itu, satu wanita saja potensi untuk mengalami hal ini, ya. Yaitu dia mengalami suci menjelang satu sholat, demikian. Sementara dia masih ada di waktu sholat tersebut. Perlu kita ketahui, ya, kalau seorang wanita sucinya di waktu satu sholat, kemudian dia berpeluang untuk mandi dan berpeluang untuk melakukan sholat tersebut, maka sepakat para ulama wajib melakukannya. Contoh, ya, seorang wanita ini sudah dekat-dekat, yang haid ini sudah dekat-dekat masa sucinya, sudah dekat itu, ya. Jam 12 siang atau kita katakan 1 jam sebelum sholat, masuk waktu sholat zuhur, dilihatnya masih ada bercak-bercak darah haidnya, masih ada sedikit, tinggal dikit lagi, dikit banget. Kalau masih ada, ini masih dikatakan haid, demikian. Maka begitu masuk sholat zuhur, dilewatkan dulu lah waktunya, demikian. Karena mungkin dia menduga bahwasanya ini sedang haid. Lalu sekitar 1 jam setelah masuk waktu sholat zuhur, 1 jam setelah itu dia cek, ternyata ada tanda suci, yaitu keluarnya cairan bening atau putih. Sementara ya masih ada beberapa jam, ya 1 jam lebih barangkali untuk masuknya waktu sholat berikutnya.
Maka wajib bagi wanita ini untuk segera mandi dan dia melakukan sholat yang ditemui sholat tersebut di waktunya, wajib. Maka dalam kasus yang kita bahas ini, wanita tersebut wajib untuk melakukan sholat duhur. Demikian. Seperti itu. Baik. Nah, kasusnya adalah bukan seperti itu. Kasusnya adalah wanita ini dia mendapatkan sucinya itu menjelang waktu salat berikutnya. Yang tatkala dia mandi ternyata sudah masuk waktu salat berikutnya. Apakah salat yang tadi dia suci, namun ternyata yang sempit waktunya untuk melakukan mandi tersebut, maksudnya sempit untuk dia bisa melakukan salat karena dia harus mandi dulu, ternyata itu berlalu waktunya. Apakah masih wajib baginya untuk mengqadha salat tersebut? Contohnya zuhur tadi ya. Suci, mendapati dirinya suci sekitar 10 menit sebelum berakhirnya waktu salat tersebut. 10 menit sebelum waktu salat asar, dia dapati dirinya suci. Maka dia segera mandi. Kemudian berpakaian. Begitu dia berpakaian, padahal sudah diusahakan cepat mandi. Ya maklum wanita, ya dia membuka pakaiannya yang begitu mungkin tebal, ya. Kemudian mungkin proses untuk mandi sampai memakai pakaian kembali itu mungkin butuh waktu yang lama, beda sama laki-laki. Begitu keluar hendak sholat, terdengar azan masuk waktu asar. Nah, bagaimana yang seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini berdasarkan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, ada pendapat jumhur ulama. Beliau mengatakan, jadi ada perbedaan pendapat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa beliau di jilid yang kedua, di halaman 334, walihada kana madhhabu jumhuril ulama'i kamalikin wa syafi'i wa ahmada idza tahurat al-haidu fi akhirin nahari salatil dhuhra wal asra jami'an. Berdasarkan hal ini, maka pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, ya rahimahumullah, bahwasanya apabila seorang wanita haid mengalami suci di akhir hari, maka wanita tersebut salat duhur dan asar dengan cara dijamak. Wa idza tahurat fi akhiril laili salatil maghriba wal isya'a jami'an. Apabila dia suci di akhir malam, maka dia melakukan salat maghrib dan isya dengan cara digabungkan. Kama nuqila dzalika an Abdurrahman ibni Auf wa Abi Hurairah wa Ibni Abbas radhiyallahu anhum. Sebagaimana hal itu dinukilkan dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Li'anna al-waqta mushtarakun baina salataini fi halil udhri. Karena sesungguhnya waktu itu ya dia berkumpul antara dua salat. Ya, waktu itu adalah waktu di mana berkumpul dua salat dalam kondisi udzur. Fa idza tahurat fi akhirin nahari fa waqtu dhuhri baqin fatusalliha qabla al-asri. Apabila dia suci, wanita yang haid tadi suci di akhir hari, maka waktu zuhur itu masih ada. Maka dia salat di waktu asar, dia salat sebelum asar. Karena ini waktu udzur, yaitu seperti contohnya waktu
safar contohnya, ya, maka dilakukan dia dengan cara dijama'. Zuhur dan asar itu digabung waktunya. Jadi kalau dia dilakukan dengan mengakhirkan sholat zuhur, ya, dari waktunya, maka itu ada di waktu asar. Nah begitu, ya. Ini dalam kondisi udzur seperti itu, maka digabungkan. Wa idza tahurat fi akhiril laili fa waqtul maghribi baqin fi halil udri. Apabila wanita tersebut suci di akhir malam, maka waktu maghrib itu masih tersisa di dalam kondisi udzur tersebut. Fatusalliha qabla al-isya'i. Ya, lalu dia salat maghrib itu di waktu isya. Wallahu taala alam. Nah, ini dia pendapat jumhur ulama. Ya. Adapun pendapat yang lain mengatakan ya tidak, ya salatnya di waktu masing-masing. Dia tidak punya peluang di waktu masing-masing. Artinya begitu tidak ada peluang untuk melakukan salat, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Demikian. Jadi pendapat jumhur dalam hal ini, ya, jumhur dalam hal ini adalah berpendapat bahwa ada qadha, ya, ada qadha untuk kasus yang ditanyakan. Ya, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya gampangnya pendapat jumhur ini, kalau sucinya di akhir hari, ya, seperti contohnya di waktu asar, maka sholat zuhur dan asar digabungkan. Kalau contohnya sucinya di waktu isya, maka ada kewajiban melakukan, ya, sholat maghrib dengan isya digabungkan. Nah seperti itu, begitu, ya. Karena ada disebut dengan waktun mustarakun, ada waktu yang bergabung di situ. Demikian dalam kondisi udzur. Jadi dalam kondisi seperti ini dianggap udzur. Nah seperti itu. Ini pendapat jumhur ulama. Memang pendapat ini pendapat yang hati-hati. Maka silakan lakukan itu, ya. Adapun pendapat yang lain, ya. Nah ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya, berpendapat bahwasanya tidak ada kewajiban. Kalau tidak salah ini pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada kewajiban bagi wanita tersebut untuk melakukan sholat. Ya kalau didapatkan, ya, sholatnya adalah sholat, dia sucinya di waktu sholat duhur, ya dia melakukan sholat duhur saja. Kalau dia sucinya di sholat asar, kalau dia sucinya di waktu asar, maka dia melakukan sholat asar saja, duhur tidak perlu diqadha. Kalau sucinya dia sholat maghrib, maka dia melakukan sholat maghrib saja. Kalau sucinya dia di sholat isya, maka cukup dilakukan sholat isya saja, nggak perlu menggabungkan dengan sholat maghrib dan isya. Nah seperti itu. Nah, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah pendapat jumhur lebih hati-hati, ya. Pendapat jumhur lebih hati-hati. Kenapa pendapat jumhur lebih hati-hati? Karena terkadang wanita tersebut dia terkadang tidak bisa memprediksi dengan tepat sucinya itu kapan. Ya. Sucinya itu kapan. Adapun kalau dia salat subuh karena salat sendiri, ya. Maka kalau dia nak dapatkan suci di waktu subuh, ya sudah salat subuh saja. Tapi permasalahannya pendapat jumhur ini pendapat yang sebenarnya berdiri di atas kehati-hatian. Disebabkan karena wanita itu tidak mengetahui dengan tepat kapan dia suci. Duhur ataukah asar. Kalau kepastian di waktu asar, baik dia ini adalah pasti dia suci. Permasalahannya, apakah sebelum itu dia sudah mendapatkan suci? Nah, terkadang wanita, makanya sebaiknya para wanita, mereka itu begitu mendekati waktu-waktu sucinya, dalam kondisi mereka sebelumnya haid atau nifas, maka mereka lebih perhatian terhadap kondisinya, selalu memperhatikan.
ya, menyiapkan satu kain katun yang putih bersih yang lembut untuk sering dicek di waktu sholat. Contoh, waktu zuhur masuk, coba dicek sudah ada tanda suci atau tidak. Demikian. Nah begitu juga nanti ketika di pertengahan sholat, kalau ternyata masih ada sedikit, maka di pertengahan sholat contohnya kalau dia pertengahan sholat zuhur atau di akhirnya dicek lagi. Nah seperti itu, sering-sering seperti itu, ya. Kalau antara terbitnya matahari sampai zuhur itu waktu yang panjang, masih ada peluang ya untuk tidak melakukan sholat. Maka ketika contoh ya, begitu masuk waktu zuhur, nah dicek, nah seperti itu. Kemudian sering-sering dicek pertengahan sholat waktu, maksudnya pertengahan waktu sholat itu masih ada waktunya, maka dicek. Demikian. Begitu juga hendak berakhir waktu zuhur, dicek lagi. Begitu masuk waktu asar, dicek lagi, agar tidak bermudah-mudah. Nah, kalau mendapatkan dengan kepastian bahwasanya dia telah suci, maka ketika itu sholat untuk sholat tersebut. Mandi dulu baru sholat, demikian. Nah, demikian. Nah, pendapat jumhur ini memang hati-hati supaya tidak terabaikan ya salat itu, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Nah, ini barangkali yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini ya. Insyaallah taala masih ada beberapa hal yang masih tersisa terkait dengan hal-hal yang diharamkan atau dilarang untuk dilakukan dalam kondisi haid dan nifas. Yang pertama baru kita bahas adalah salat, baik ya. Baik, ada pertanyaan, mungkin satu saja nih yang bisa dijawab ini ya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, ada sebuah masjid yang melaksanakan salat qiyamul lail tarawih secara berjamaah dengan jumlah 8 rakaat, lalu ditutup dengan 3 witir. Kemudian 1 jam berikutnya setelah salat witir dilakukan kembali salat qiyamul lail yang kedua tanpa witir, namun dilakukan secara berjamaah kembali. Pertanyaannya, bagaimana hukum salat berjamaah yang kedua tersebut Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwasanya ada riwayat hadis di mana salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talq bin Ali radhiyallahu an itu melakukan sholat qiyamul lail 2 kali. Talq bin Ali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kalau tidak salah atau Abu Daud ya, atau Imam An-Nasa'i ya, yang jelas salah satu ashabus sunan, disebutkan bahwasanya putra dari Talq bin Ali bernama Qais ibnu Talq rahimahullah menceritakan bahwasanya Zarona Talq bin Ali ya, satu hari ya, itu Talq bin Ali itu ayahnya mengunjungi kami, yaitu murid-murid ya para tabi'in. Kemudian wa amsa dan beliau masuk waktu sore bersama dengan kami.
kemudian berbuka bersama kami, kemudian sholat mengimami kami, sholat malam sampai sholat mengimami kami, dan ditutup witir bersama kami. Kemudian beliau segera inhadaro ila masjidihi, beliau bergerak ke masjid beliau. Jadi ternyata Thalq ibn Ali adalah seorang imam di masjid, ya. Kemudian beliau di sana sholat kembali dengan sholat qiyamul lail. Tatkala menjelang witir, maka beliau memajukan seseorang sembari mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadisnya sahih. Dalam hadis ini Thalq ibn Ali melakukan salat 2 kali. Yang pertama adalah bersama dengan putra dan teman-teman putranya. Kemudian yang kedua adalah di masjid beliau. Jadi salat 2 kali tidak mengapa. Kemudian di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, di satu masjid itu dilakukan beberapa salat. Bahkan di masa awal-awal kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu melihat adanya orang-orang yang sholat dengan cara ya terpencar-pencar. Jadi dalam satu tempat melakukan sholat dengan beberapa kali sholat atau dengan beberapa sholat berjamaah, ini tidak mengapa. Jadi maksudnya, apakah ini terlarang? Saya tidak berani untuk mengatakan ini terlarang. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Kalau dilihat dari dalil-dalil ini, mudah-mudahan hal ini tidak terlarang. Hanya saja sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan. Nah, seperti itu. Ya. Dengan waktu yang sangat dekat seperti itu. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali kita cukupkan saja penyampaian materi kita dan menjawab pertanyaan yang tidak banyak. Ya, tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi. Kebetulan nih, ya ini Ramadan, di mana bulan kita dimotivasi untuk berinfak dan bersedekah. Ya, bahkan bisa dikatakan Ramadan adalah bulan infak dan bulan sedekah. Mari kita turut serta bahu-membahu untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya dijadikan sebagai pusat kajian ilmiah di Kota Medan. Dan kebutuhan awal atau tahap pertama pembangunan ini dibutuhkan sekitar 4 miliar rupiah. Mari bagi siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki, mari kita membantu, miliki aset akhirat ya, yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada. Dan ketahui sedikit ya dari harta yang kita sumbangkan untuk membangun rumah Allah, maka Allah bangunkan rumah di surga insyaallah. Demikian. Mari transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.